Pawar Saron CP diberi kesempatan. Cek satu tes.
Disampaikan terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu Jemaat Mawar Saron CP yang telah mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada lelang bahan bingka, ada 6 buah dari seorang ibu janda di Jemaat Mawar Saron CP. Beliau mengantar tadi bahan lelang berupa bingka untuk dimasukkan menjadi iuran jemaat. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan mengambil, bingka ini diberi harga Rp50.000. Ibu Erni boleh satu? Ya, Ibu Erni. Ya, Ibu Asa bersama suami Pak Pendeta Jala dan Bapak yang paling ujung. Ya, Pak Bungkundapu. Ya, masih ada tersisa satu. Ya, dari Pak Icon dari Tampe Madoro. Ya, terima kasih. Ada nenek duduk di belakangnya Pak Herman. Ya, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah membantu. Kiranya dibalas berkat oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar, pelayan seklasis Lage, dan seluruh undangan yang saya hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mempersembahkan pujian syukur kepada Allah kita yang setia menyertai dan memberkati kita semua, acara perayaan Natal pelayan seklasis Lage dengan tema Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan saat ini dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Klasis Lage, Bapak Pendeta Olion DB Paili SPDK. Yang ketiga, sambutan Bupati Poso. Yang keempat, ibadah yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Maisyuri Botilangi Espak, Majelis Sinode sebagai Wakil Bendahara. Kemudian yang kelima, penyerahan bingkisan Natal kepada yang pertama Majelis Klasis Lage, yang kedua Pendeta Emeritus, yang ketiga Panitia Pembangunan Klasis Lage, yang keempat BPP Klasis Lage, dan yang keenam penutup selesai. Disampaikan kembali kepada kita sekalian bahwa Ibu Pendeta Maisyuri Botilangi untuk sekarang ini masih sebagai Wakil Bendahara di Majelis Sinode dan terpilih baru-baru ini sebagai Bendahara Umum. Ya, demikian supaya kita ketahui. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk pada acara yang kedua, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Klasis Lage kepada Bapak Pendeta Olion DB Paili SPDK. Diberi kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan sekaligus menyampaikan salam Natal di tahun 2021 tahun ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara persekutuan Natal yang diberkati oleh Tuhan. Pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus Juru Selamat, karena kasih-Nya di tahun ini kita dilayakkan dan dimungkinkan untuk merayakan Natal bersama, yang tentu merupakan kerinduan daripada seluruh jemaat khususnya di wilayah Klasis Lage ini. Dan ibadah Natal pelayan ini menghadirkan warga jemaat Mawar Saron CP
yang walaupun pada masa-masa ini kita masih berada pada situasi pandemi COVID-19 yang kurang lebih 2 tahun kita berada pada kesukaran dan kesulitan menjalani persekutuan baik kehidupan sebagai masyarakat, jemaat, dan juga dalam keluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, persekutuan Natal yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita boleh terhimpun bersama-sama, berjumpa dalam satu iman. Hal ini boleh kita laksanakan bersama karena upaya dan usaha pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Poso, yang selama ini mengarahkan masyarakat dan jemaat untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Kita bersama diwajibkan untuk melaksanakan aturan itu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kecuali di saat kita tidur ya. Kita boleh bertemu dalam satu persaudaraan seperti yang dinyatakan dalam tema kita di tahun ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bersaudara dalam situasi apapun, dalam kehidupan, dalam masyarakat, jemaat, dan juga dalam berkeluarga. Kelahiran Kristus sesungguhnya mengingatkan kita semua untuk mampu menyatakan hidup dalam persaudaraan. Untuk kita mampu menyatakan keselamatan bagi semua orang dalam hubungan setiap hari. Karena memang itulah tanggung jawab kita sebagai warga gereja yang adalah mitra daripada pemerintah. Dengan terciptanya persekutuan dan terlaksananya Natal pelayan di Klasis Lage ini, kami sebagai majelis klasis mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Ibu Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh asisten 2, Ibu Kristina ya. Yang dalam perkenan Tuhan boleh hadir sekaligus sebentar akan memberi sambutan dalam perayaan Natal yang kita laksanakan bersama-sama. Tuhan memberkati. Yang kedua, anggota DPR Kabupaten Poso bila ada hadir. Yang berikut Bapak Camat Lage yang setia dalam pekerjaan khususnya di wilayah Klasis Lage ini. Yang berikut Kepala Sekolah SD GKST Tagolu, Bimas Kristen Bapak Lantomavo Bujalemba MTH, yang kemarin undangan baru dibuat Pak ya. Terima kasih atas kehadiran ini. Para kepala desa yang berkenan hadir, TNI Polri, petugas keamanan dan Satgas yang terus melaksanakan tanggung jawab dengan aturan-aturan pemerintah. Kepada rekan sepelayanan di Klasis Lage ini, Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua Diaken, dan perangkat pelayanan di wilayah Klasis Lage ini. Dan Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, yaitu Bendahara Umum yang baru terpilih baru-baru ini,
melalui sidang sinode ke-47 di Beteleme, Ibu Pendeta Maisuri Lolo Botilangi Espak, yang akan memimpin ibadah Natal pelayan pada saat ini. Dan tidak kalah pentingnya kami ucapkan terima kasih kepada pendeta Jemaat Mawar Sarung CP, yang walaupun Bapak Pendeta Irwan Bujalemba, yang adalah ketua jemaat Mawar Sarung CP, sementara ini dirawat kurang lebih 8 hari di Rumah Sakit Umum Poso. Panitia Majelis Jemaat yang merupakan tuan rumah yang baik dan menyatakan tanggung jawab dalam perayaan Natal pada malam ini. Para undangan lainnya, semua pihak yang berpartisipasi mendukung kegiatan ibadah Natal pelayan sekelas Selage ini. Semua kita bersatu padu untuk menyatakan kesaksian iman yang merupakan kerinduan bersama selama tahun ini. Kiranya apa yang kita laksanakan ini menjadi kesaksian iman untuk mengarah pada kehidupan bersama-sama, menyatakan keselamatan bersama di negara ini, khususnya di wilayah Kelas Selage. Tuhan memberkati kita semua. Akhirnya selamat Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong tahun anugerah Tuhan 1 Januari 2022. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Natal dan salam. Kami kembalikan kepada pemandu acara. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Olion DB Paili SPDK sebagai Ketua Majelis Klasis Selage yang telah menyampaikan ucapan selamat datang kepada kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan masuk pada acara yang ketiga, sambutan Bupati Poso. Kepada Ibu diberi kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum saya membacakan sambutan Bupati, salam hangat dari Ibu Bupati untuk semua majelis dan semua pendeta jemaat yang hadir pada saat ini, yang tadinya Ibu bersedia untuk hadir, tetapi ada rapat tadi di DPR jam 2, dan dilanjutkan lagi ada kegiatan yang rapat yang sangat penting, sehingga diberikan kepada saya untuk membacakan sambutan Bupati. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, yang terhormat Bapak Camat dan unsur Tripika Kecamatan Lage, yang terhormat Kepala Bimas Kristen Kementerian Agama Kabupaten Poso, yang terhormat Ketua Majelis Klasis Lage, yang terhormat Pendeta, Gembala, Pimpinan Jemaat se-Klasis Lage, yang terhormat seluruh jemaat dan tamu undangan yang saya kasihi di dalam nama Yesus kita, Yesus Kristus. Ada sebuah ungkapan syukur dan sukacita oleh karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Pemerintah daerah, para pelayanan dan hamba-hamba Tuhan se-Klasis Lage serta seluruh jemaat
yang sempat hadir untuk melaksanakan ibadah Natal. Kebahagiaan dan sukacita yang kita rasakan saat ini adalah bahagia dan sukacita yang turut pula dirasakan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Kita merayakan saat di mana kasih Allah dinyatakan lewat kehadiran Yesus Kristus. Kita juga patut bersyukur karena kasus COVID-19 di Kabupaten Poso semakin melandai, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan kelonggaran pada bulan Desember ini yang memungkinkan kita bisa kembali beraktivitas, melaksanakan ibadah di rumah-rumah ibadah, namun tetap secara terbatas, serta dapat melakukan kegiatan ekonomi, sosial, dan kegiatan lainnya yang melibatkan cukup banyak orang. Penantian panjang terjawab sudah. Kasih Allah nyata atas hidup kita, kedatangannya ke dalam dunia membawa damai sejahtera bagi seluruh alam dan umat manusia. Kedatangannya mendamaikan manusia dengan Allah, menjadi perekat hubungan antara sesama manusia. Kelahirannya telah merobohkan tembok pemisah dan membangun kembali sebuah persekutuan baru yang lebih kokoh. Tema Natal tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tema ini muncul dari beragam kondisi yang terjadi di Indonesia, mulai dari banyaknya kasus kematian akibat pandemi serta bencana alam yang silih berganti menderita berbagai wilayah yang di tanah air. Kondisi ekonomi yang serba sulit serta adanya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan di masa pandemi. Hampir 2 tahun ini kita telah begitu banyak kehilangan. Oleh sebab itu, kelahiran Yesus membawa pengharapan di tengah kerapuhan dan reruntuhan, kerentanan situasi sekarang, supaya kita semua tidak terpuruk dan larut dalam situasi ini. Merayakan Natal bukan hanya sekedar kebiasaan atau tradisi yang telah dilakukan beribu-ribu tahun lamanya, melainkan sesuatu wujud ungkapan syukur atas karunia besar yang telah diberikan Allah kepada kita, umat pilihannya. Sekian lama kita telah terpenjara dalam kekelaman. Kini saatnya tangan Tuhan kembali menarik kita kepada kebebasan, bebas dari belenggu dosa dan kesalahan, bebas dari sengsara dan penderitaan, serta bebas dari ketakutan. Karena ini patutlah kita syukuri melalui berbagai tugas pelayanan di jemaat masing-masing, sesuai karunia dan talenta yang dimiliki, saling melengkapi, membina kerukunan dan kedamaian. Menjadi cita-cita pemerintah daerah dan kita semua untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan yang harmonis, dunia yang bebas dari konflik, kekerasan, penindasan, dan peperangan. Dengan kondisi yang kondusif, kita dapat mengupayakan pembangunan yang mampu mensejahterakan seluruh masyarakat. Hal ini menjadi tugas kita bersama pemerintah, bersama seluruh komponen bangsa ini, termasuk para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami yakin dengan bekerja bersama kita akan sejahtera bersama. Dalam kesempatan ini juga saya mengajak kepada kita semua untuk terus melakukan perubahan dan pembaharuan sebagai pelayan Tuhan dan jemaat, agar selalu melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan tugas dan panggilan gereja.
yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani, ikut mengambil bagian dalam usaha-usaha menciptakan tatanan kehidupan yang harmonis. Dalam kebinekaan pupuklah terus semangat melayani. Jadilah pelopor dan pemersatu bangsa serta menjadi mitra pemerintah. Yang terpenting adalah selalu mendukung lewat doa atas berbagai kebijakan dan program pemerintah agar tercapai tujuan pembangunan di Tanah Poso yang sama kita cintai. Saya juga mengajak kita semua mari merayakan sukacita Natal dengan penuh rasa syukur meskipun dalam kesederhanaan. Hindari perilaku konsumtif yang hanya akan membuat bangunan ekonomi kita rapuh. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita memberi diri kepada Sang Putra Natal dengan berbagi kasih kepada orang lain yang membutuhkan. Semoga perayaan Natal tahun ini akan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi kita semua selaku umat Tuhan, sekaligus dapat memberikan semangat dan harapan baru untuk membangun hari esok yang lebih baik bagi kita, bagi seluruh masyarakat Bumi Sintu Maroso. Demikian yang dapat saya sampaikan. Perkenankan saya di tengah-tengah sukacita Natal ini atas nama pemerintah daerah dan atas nama pribadi serta keluarga mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru, tahun anugerah tahun 2021. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih senantiasa menganugerahkan damai sejahtera dan menerangi setiap langkah kita untuk membangun daerah dan bangsa tercinta. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Bupati Poso, Dr. Verna Gladys Mary Inkiriwang. Kepada Bupati Poso dan yang mewakili, disampaikan terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan pada ibadah Natal saat ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan dan juga di tengah keluarga. Selanjutnya kita akan masuk pada acara yang keempat, yaitu ibadah. Dan acara ini, acara tersendiri, kami serahkan kepada tim liturgi Klasis lagi. Di tengah situasi dunia yang meresahkan, nampak seorang anak kecil yang menangis karena kehilangan cinta kasih dari orang tua. Kaki yang terseok-seok mencari sesuap nasi karena kesulitan ekonomi. Mereka yang frustasi karena kehilangan pekerjaan. Manusia dilanda rasa ketakutan akibat pandemi COVID-19. Kejahatan mewarnai kehidupan manusia demi kebutuhan hidup. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dengarlah
Dengarilah doaku, ya Tuhan, dan jawablah aku. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan. Dijemput kita sekalian berdiri. Mari bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat 109, bait pertama dan ke-6. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja wala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Demi kita ini, Ia sudah lahir. Peluk Dia dalam iman teguh. Cinta kasih-Nya patut kita balas. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ibadah Natal pelayan seklasis Lage pada saat ini berada dalam pertolongan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang Esa menaungi kita sekalian. Silakan duduk. Bapak Ibu, para pelayan dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus telah datang ke dunia sebagai Raja Damai. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Tubuh kita telah disucikan oleh darah-Nya yang kudus. Namun seringkali dalam kehidupan kita masih saja melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita masih saja melakukan dosa. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mengaku segala dosa kita kepada Allah. Dan doa pengakuan dosa ini akan kita sampaikan secara berbalasan antara pemimpin dan jemaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada perayaan Natal yang kudus ini, kami terhimpun mengulas rasa dan doa. Jiwa kami gundah dan hati kami meronta, sebab ada dosa yang kami sembunyikan dari-Mu, ya Allah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami.
Kepadamu ya Tuhan kami datang mengaku. Janganlah menolak kami umat-Mu, tapi sambutlah kami dan ampunilah kami oleh rahmat-Mu yang besar. Bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara, setelah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, Allah mengampuni kita. Oleh karena itu mari kita dengarkan bagaimana bahagianya orang-orang yang dikenang oleh Allah. Percayalah kepada Allah yang melampaui segalanya, yang penuh rahmat dan menyukai keadilan, yang berbelas kasih dan berbela rasa, yang tinggal dalam relung hati manusia, yang menyabati dunia dengan cintanya, seperti yang dikatakan oleh para nabi. Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Beginilah kata Allahmu, hiburlah, hiburlah bangsaku, tenangkan hati orang Yerusalem. Katakanlah bahwa perhambaannya sudah berakhir. Kesalahan mereka sudah kuampuni. Dosa-dosa mereka telah kuhukum 2 kali lipat. Wahyu 21 ayat 4. Dalam bahasa Alkitab sehari-hari dikatakan, Ia akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi. Kesedihan, tangisan, atau kesakitan pun akan tidak ada pula. Hal-hal yang lama sudah lenyap. Yesaya 9 ayat 2. Bangsa yang hidup dalam kegelapan melihat sinar cemerlang, yang diam dalam bayangan kematian disinari cahaya terang. Saudara-saudara, Allah telah menerangi dunia yang gelap ini dengan sinar cinta kasih Kristus. Oleh karena itu mari kita pun sebagai hamba dan pelayannya, kita terpanggil untuk memancarkan sinar kasih Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, sebagai simbol kesediaan hati kita untuk memancarkan sinar kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kita akan memasang lilin Natal, dan dalam pemasangan lilin Natal ini kita akan melakukan Kidung Jemaat 92 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 akan dilakukan oleh perempuan, ayat kedua laki-laki, ayat ketiga kita semua. Oleh karena itu lampu dipadamkan, jemaat dijemput berdiri. Dunia terlelah
bersama-sama. Jemaat disilakan duduk, lampu kembali dinyalakan. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang pada saat ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta M. Lolobotilangi Espak. Untuk menyambut pelayanan firman Tuhan pada saat ini, kita muliakan Tuhan melalui persembahan pujian solo dari Jemaat Moria Tagolu. kasih Tuhan anugerah-Mu. Kelahiran Yesus mempertemukan aku dan dirimu di malam Natal yang kudus. Cinta suci terukir di hati. Malam kudus suci seakan hanya kau dan aku. Malam Natal saat ini menjadi keharuan bersama.
lalu, di antaranya lilin engkau tersenyum. Aku memandangmu dalam keharuan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Kelahiran Yesus mempertemukan aku dan diri. Di malam Natal yang kudus, cinta suci terukir di hati. Malam kudus suci, seakan hanya kau dan aku. Di malam Natal yang kudus, cinta suci terukir di hati. Di malam Natal yang kudus, cinta suci terukir di hati. Sidang Masyarakat Natal yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para hamba pelayan Tuhan yang merupakan sponsor ibadah kita pada malam ini yang diberkati oleh Tuhan. Tibalah saatnya kita akan menerima berita Natal di ibadah Natal malam ini. Tetapi sebelumnya kita akan meminta pertolongan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Telah terhimpun kami ya Tuhan dari berbagai tempat, baik yang ada di Klasis Lage ini, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Mawar Saron CP di sini, dalam melaksanakan persekutuan merayakan ibadah Natal, kelahiran Juru Selamat dunia ini, Yesus Kristus Tuhan kami, yang disponsori oleh para hamba pelayan Tuhan yang ada di jemaat-jemaat-Mu, yang ada di Aras Klasis, di Klasis Lage ini. Ya Tuhan Yesus Putra Natal, kami akan membaca firman, kami akan mendengarkan berita sukacita Natal yang akan memberi motivasi, memberi semangat hidup bagi kami untuk mau menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Tetapi sebelumnya itu Tuhan, kami memohon hikmat daripada-Mu, kuat kuasa Roh-Mu yang kudus akan menolong kami sekalian di dalam mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat kami sampaikan doa kami ini kepada Bapa di sorga. Amin. Sidang Masyarakat Natal yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat. Satu ayat dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22, sebagai landasan atau tolak ukur dari tema PGI dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia untuk Natal tahun 2021 ini. Kita akan baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Mari kita mulai. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para hamba pelayan Tuhan seklasis lagi yang dikasihinya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya sangat menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena setelah 5 tahun yang lalu saya meninggalkan pelayanan di klasis lagi ini, mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yang akan berakhir ini. Baru kali ini saya mendapat lagi kesempatan untuk melayani di klasis lagi ini. Saya bersyukur karena saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat Tuhan, anak-anak sekalian, teristimewa para hamba pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Menarik kita renungkan kesepakatan Persekutuan Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia untuk mengangkat tema perayaan Natal di tahun 2021 ini, yakni cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dengan bertitik tolak dari surat Petrus kepada orang-orang Kristen mula-mula yang tersebar di Asia Kecil ketika itu. Tentu diangkat ini menyikapi kondisi nasional, bahkan kondisi dunia dapat kita katakan, di mana beragam kondisi sulit, dan salah satu di antaranya adalah pandemi COVID-19. Ini bukan hanya menakutkan, tetapi telah merubah tatanan kehidupan manusia, aturan hidup manusia, tata tertib hidup manusia. Misalnya dalam keseharian, kalau sebelumnya kita bebas saling bertemu dengan tetangga, dengan siapa saja, bisa saling mengunjungi, bisa bekerja bersama-sama bergotong royong. Di masa ini itu tidak bisa, terbatas. Tadi kita dengarkan sambutan Ibu Bupati Poso, ada kelonggaran untuk melaksanakan perayaan, tetapi tetap pada prokes. Bahkan termasuk kegiatan-kegiatan gereja pun telah berubah. Ane ovi padat tanpa dudu, anu podo bisa tatogo tahu, bisa sampai apa tahu. Apa sih bemo bisa? Ane bisa sampai ari ujung sinjau, ritongonya nere. Nah, sekarang telah berubah. Nah, Bapak Ibu sidang Natal yang dikasihi Tuhan, membaca surat Petrus yang menjadi landasan tema Natal kita, kondisinya sama dengan yang kita hadapi, adalah sebuah pergumulan. Pergumulan yang datangnya dari luar, kemudian bisa berpotensi mengganggu keutuhan persekutuan.
berpotensi mengganggu hidup kebersamaan, berpotensi mengganggu kehidupan pribadi-pribadi Kristen, termasuk keluarga-keluarga Kristen, bahkan kita semua tanpa terkecuali. Kalau tidak kuat iman, potensi untuk mendirikan kembali tembok-tembok pemisah antara satu dengan yang lain itu bisa terjadi kalau tidak kuat iman. Rupanya orang-orang Kristen mula-mula yang ada di Asia kecil mulai tergoncang dilihat oleh Rasul Petrus. Tidak sanggup menerima tekanan-tekanan yang mereka dapatkan dari luar. Pergumulan dari masyarakat sekitar yang melihat mereka sebagai kelompok minoritas di Asia kecil, yang dianggap sebagai kaum yang marginal, yang tidak didengar karena mereka kelompok kecil, diperlakukan tidak adil. Bahkan kalau kita baca pada pasal 2 ayat 18 dari 1 Petrus, orang-orang Kristen mula-mula itu disebut sebagai hamba-hamba, sebagai budak, sebagai pesuruh. Itu kehidupan yang ada, yang dihadapi oleh orang-orang Kristen mula-mula saat itu. Nah, kondisi ini mengakibatkan orang-orang Kristen mengalami krisis identitas. Karakter sifat khas khusus sebagai orang Kristen sudah buyar, abal-abal, tidak bermutu lagi. Karena itu Rasul Paulus sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba pelayan ketika itu, seperti itu terjadi. Ya, segera masuk di kondisi itu, masuk di tengah-tengah kondisi hidup orang Kristen, masuk dengan dekat dan melihat kondisi orang Kristen ketika itu. Masuk untuk apa? Masuk untuk memberi kekuatan, memberi penguatan, memberi pengharapan kepada orang Kristen supaya mempertahankan identitas mereka, mempertahankan kepercayaan iman mereka kepada Yesus Kristus. Pada saat itu Rasul Petrus menyampaikan bahwa orang Kristen harus tetap mengamati persaudaraan atau Philadelphia. Ya, jadilah Buah Dago itu jemaatnya diberi nama Jemaat Philadelphia. Jangan lupa Philadelphia adalah kasih persaudaraan. Philadelphia, kasih persaudaraan. Karena kenapa? Karena orang Kristen lahir dari kasih. Orang Kristen lahir dari kasih. Artinya kasih Allah dalam wujud Yesus Kristus yang datang lahir di dunia ini tanpa memperhitungkan kondisi situasi di mana ia berada. Masuk di dalam kandang domba di Bethlehem. Dan saat ini kita rayakan itu, kelahirannya melalui perayaan Natal ini. Telah menjadikan kita khawatir, tidak usah kita ragu, kita jalani hidup ini yang Tuhan beri. Karena kita hidup bertumbuh dari kasih. Artinya kita hanya menjalaninya, dan yang akan mengisi hidup kita ini adalah Allah sumber kasih itu sendiri. Allah yang adalah Putra Natal sebagai bukti kasihnya kepada kita. Lalu kemudian orang Kristen berbuah di dalam kasih. Itu lingkaran hidup orang Kristen. Lahir dari kasih, bertumbuh di dalam kasih, dan berbuah dengan kasih.
Artinya sebagaimana Allah dengan tulus ikhlas, dengan tidak pura-pura, dengan tidak munafik dalam memberikan kasih-Nya kepada kita, dengan sungguh-sungguh dari hati mengasihi kita. Demikian pula kita sebagai orang yang lahir dari kasih itu, orang yang tumbuh di dalam kasih itu, harus mengamalkan kasih itu. Rasul Petrus katakan mengamalkan kasih persaudaraan. Nah, kalau dikatakan kasih persaudaraan ini tanpa terkecuali siapa. Nah, itu yang harus kita amalkan, yang diperintahkan atau diajarkan oleh Rasul Petrus. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, di sana firman Tuhan berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Identitas Kristiani saling mengasihi. Karakter hidup orang Kristen saling mengasihi. Dengan firman ini mempertegas bahwa kasih persaudaraan merupakan karakter dan identitas kekristenan. Atau dengan kata lain bahwa kasih persaudaraan merupakan sebuah ciri khas yang melekat dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Harus melekat dalam kehidupan kita orang Kristen. Nah, kata kunci Natal ini mengingatkan kita akan makna kasih Allah itu, akan makna kasih persaudaraan itu. Kita lahir dari kasih, tumbuh di dalam kasih, dan lalu hidup kita akan membuahkan kasih persaudaraan. Di Natal pelayan ini kita diingatkan bahwa kitalah pengganti Rasul Petrus di zaman sekarang. Para hamba pelayan Tuhan, para pendeta, para majelis jemaat, dan para pelayan-pelayan lainnya, perangkat pelayanan lainnya. Secara khusus kita harus menyadari itu, bahwa kita adalah pengganti Rasul Petrus zaman sekarang. Rasul Petrus yang mengingatkan kita, yang mengajarkan kita, supaya kita bisa mengajarkan, bisa mengingatkan setiap orang Kristen, khususnya dalam pelayanan kita. Mengingatkan mereka, lahir dari kasih, tumbuh di dalam kasih, berbuahkan kasih. Itu kita akan hentar setiap orang Kristen untuk menyatakan itu. Karena itu adalah identitas, karakter, ciri khas setiap orang Kristen. Tentu dengan mengandalkan kasih Allah. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan sanggup. Karena kita masih tinggal di dunia ini. Banyak macam godaan-godaan, cobaan-cobaan yang akan melemahkan kita untuk menjalankan pelayanan ini. Tetapi firman Tuhan melalui pengajaran Rasul Petrus pada saat ini, ada satu andalan kita yang terkuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya, adalah kasih Allah. Kasih Allah itu sendiri yang tertanam dalam diri kita, sehingga kita tidak hanya memandang dari jauh kehidupan warga jemaat atau kehidupan orang Kristen. Di dalamnya, masuk di dalam setiap kehidupan orang-orang yang kita layani. Itulah perayaan Natal. Itulah berita Natal, pengajaran Natal yang kita dapatkan
dalam ibadah Natal para hamba pelayan Tuhan dari tim Ebik mewakili kita mengaminkan firman ini. Disilakan. Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra Natal, melalui penyembahan pujian tim Ebik, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang Mas Raya Natal yang berbahagia, dikasihi dan diberkati Tuhan, menjawab akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur melalui pundi maupun melalui palungan. Karena itu firman Allah dalam bahasa Alkitab sehari-hari melalui kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 3 berkata demikian: meskipun semua yang saya miliki saya sedekahkan kepada orang miskin, dan saya menyerahkan diri saya untuk dibakar, tetapi saya tidak mengenai, maka semuanya itu tidak ada gunanya sama sekali. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita muliakan nama Tuhan melalui PKJ 72, Siapa Gerangan Sang Raja. Sampai di palungan, dibungkus lampion.
Baiklah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita akan turut mendoakan kehidupan jemaat Mawar Saron CP sebagai tuan rumah pelaksanaan prenatal pada malam ini. Bapak Pendeta Irwan Bujalemba yang pada saat ini masih sebagai ketua jemaat di sini, masih berada dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Poso. Kemudian orang tua dari Ibu Pendeta Fis Rasindona yang sekarang juga sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Poso. Mari kita akan turut mendoakan juga pemerintah, aparat TNI Polri, Satgas, petugas kesehatan, dan semua kita yang hadir pada saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu pada saat ini, karena kehadiran kami dalam persekutuan ibadah ini, betul-betul kami datang dengan penuh sukacita, dan kami akan kembali sebentar dengan sukacita pula, oleh karena membawa berita firman-Mu yang memberi kekuatan, memberi pengharapan, memberi motivasi bagi kami untuk boleh menjalani hidup ini yang Tuhan masih sediakan bagi kami. Tetapi juga kami diajar oleh firman-Mu untuk dalam kondisi sesulit apapun, kami harus terus tetap mengamalkan kasih persaudaraan. Ya Tuhan, kami tahu kadangkala kami lemah untuk melaksanakan itu. Tetapi kami mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau akan terus menganugerahkan kemampuan kepada kami, kekuatan kepada kami, baik sebagai warga jemaat, sebagai anak-anak kecil, anak-anak muda, sebagai hamba pelayan Tuhan, pendeta majelis jemaat, bahkan semua perangkat pelayanan yang ada, baik di aras klasis maupun yang ada di aras jemaat. Bahkan juga ya Tuhan, pemerintah kami, TNI, Polri, semua itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mau menyatakan dan mengajarkan kepada semua orang Kristen untuk tahu mengamalkan kasih persaudaraan itu. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih menjadi kehati-hatian kami dalam menjalani hidup ini. Ada petugas-petugas kesehatan yang terus berupaya untuk menangani pandemi ini. Bagi saudara-saudara yang mengalami langsung pandemi ini, ya Tuhan, semua ini kami bawa ke hadapan hadirat Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang nyata melalui perayaan Natal yang kami rayakan pada saat ini. Dan itu Tuhan akan menjadi dan melekat dalam hati dan kehidupan kami. Dan itu akan nampak dalam hari-hari
kehidupan kami di mana saja kami berada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk tuan rumah jemaat Mawar Saron CP dalam kesiapan dan kesediaan mereka menyiapkan segala sesuatunya demi terselenggaranya perayaan Natal pada malam ini. Mereka juga ya Tuhan lahir, tumbuh, dan dipakai oleh Tuhan untuk berbuah di dalam kasih. Karena itu biarlah jemaat-Mu di sini akan terus terpelihara melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Gembala Jemaat, Majelis Jemaat, bahkan semua perangkat yang ada di dalamnya. Apalagi ya Tuhan, pada saat ini jemaat ini diperhadapkan dengan sebuah pergumulan oleh karena Bapak Pendeta Irwan Bujalemba sebagai ketua jemaat di sini sudah beberapa hari lamanya harus dirawat di Rumah Sakit Umum Poso, berada dalam keadaan sakit. Tapi kami percaya doa jemaat-Mu di sini, doa sesama pelayan Tuhan akan membuat hamba-Mu merasakan kekuatan, merasakan pengharapan akan kasih atau pengasihan Tuhan yang akan memberi kesembuhan kembali melalui perawatan dokter dan para medis lainnya di Rumah Sakit Umum Poso. Ya Tuhan, juga pada saat ini kami berdoa untuk seluruh pemerintah kami, baik yang ada di Kabupaten Poso, Ibu Bupati Poso, sampai pada kecamatan-kecamatan yang ada, sampai di desa-desa yang ada teristimewa yang ada di Kecamatan Lage dan Desa CP ini. Tuhan, Engkau yang telah memakai mereka untuk menjalankan tugas yang mulia ini, Engkau yang akan menyertai dalam pelaksanaan tugas supaya benar-benar akan dijalankan seturut dengan kehendak. Demikian ya Tuhan, kami berdoa untuk TNI, Polri, petugas kesehatan dalam kelangsungan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Tuhan sertai, Tuhan berkati supaya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu semata-mata. Ya Bapa di surga Tuhan kami, para hamba pelayan-Mu yang ada di klasis Lage ini, mulai dari majelis klasis, aras klasis, bahkan sampai pada aras jemaat, semua perangkat yang ada dalam jemaat, Tuhan, Engkau sertai kami dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Tidak ringan ya Tuhan, tetapi ketika kami mengandalkan kuat kuasa kasih Allah, maka kami akan boleh menjalankan semuanya itu sesuai dengan kehendak firman. Ya Bapa di surga Tuhan kami, pada saat ini juga kami berdoa untuk orang tua kekasih dari hamba-Mu Ibu Pendeta Fisra Sindona yang sekarang ini sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Poso. Tuhan, Engkau dokter yang agung, akan memberkati perawatan supaya boleh mendapat kesembuhan kembali. Ya Tuhan, pada ibadah kami saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda sukacita kami merayakan wujud kasih Allah yang luar biasa untuk dunia ini teristimewa. Engkau telah memakai kami untuk menjadi alat kesaksian di dunia ini. Biarlah persembahan yang kami sudah beri ini Tuhan, Engkau akan kuduskan supaya akan berguna benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu, untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini.
Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan yang kami sampaikan kepadamu pada saat ini. Hanya di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan seluruh jemaat Tuhan, bahkan hamba dan pelayan Tuhan, ibadah Natal pelayan seklasis Lage malam ini akan berakhir. Namun janji firman-Nya tidak akan berakhir malam ini. Janji firman-Nya akan terus menuntun langkah demi langkah kita di tengah tugas dan tanggung jawab. Karena itu Allah mengutus kita untuk selalu saling mengasihi sebagai pelayan Tuhan. Dijemput jemaat berdiri. Karena kalian taat kepada ajaran dari Allah, maka kalian membersihkan diri dan kalian mengasihi orang-orang seiman secara ikhlas. Sebab itu hendaklah kalian mengasihi satu sama lain dengan sepenuh hati. Sebab melalui sabda Allah yang hidup dan abadi itu, kalian sudah dijadikan manusia baru, yang bukannya lahir dari manusia, melainkan dari Bapa yang abadi. Kidung Jemaat 120, kita akan nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Bait pertama dinyanyikan perempuan, bait kedua laki-laki, dan bait yang ketiga dinyanyikan oleh semua peserta ibadah, dan untuk refrain dinyanyikan oleh prokantor. Karena itu, pulanglah
Jemaat yang dikasihi Tuhan dalam damai sejahtera Natal, pancarkanlah kasih-Nya bagi semua orang dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk. Atas nama Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah mengucapkan selamat Hari Natal semua warga gereja yang ada di Klasis Lage ini, dan selamat menyongsong tahun baru 2022 Immanuel. Segala pujian dan syukur marilah kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertaan-Nya. Ibadah Natal pelayan Klasis Lage saat ini telah terlaksana dengan baik. Biarlah ibadah kita berkenan kepada-Nya, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Maisyuri Botilangi Espak, yang telah memimpin ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan selanjutnya dan juga di tengah-tengah keluarga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati. Acara selanjutnya, penyerahan bingkisan Natal. Yang pertama kepada Majelis Klasis Lage. Karena itu kepada Bapak Pendeta Klasis dimohon untuk berdiri di depan, dan jemaat-jemaat sekalian akan secara berurutan akan menyampaikan bingkisan Natal kepada Majelis Klasis. Iya, di sana. Ya, yang pertama dari jemaat Efrata Malay. Jemaat Efrata Malay. Selanjutnya jemaat Betel Tongko. Jemaat Betel Tongko. Lanjut jemaat Getsemanile. Selanjutnya jemaat Mispa Bategencu.
Selanjutnya dari Jemaat Mawar Sarun CP. Berikut Jemaat Philadelphia Labuan Dago. Jemaat Hosana Silanca. Jemaat Hosana Silanca. Yang berikut Jemaat Elim Malibuko. Silakan Jemaat Hosana Silanca. Jemaat Elim Malibuko. Selanjutnya Jemaat Moria Tagolu. Jemaat Immanuel Sintubulemba. Jemaat Immanuel Sintubulemba. Berikut Jemaat Ofra Tambaro. Jemaat Karmel Watuabu. Jemaat Karmel Watuabu. Selanjutnya Jemaat Eklesia Pandiri. Ya, Jemaat Eklesia Pandiri. Berikut Jemaat Saitun Tampe Madoro. Jemaat Saitun Tampe Madoro. Lanjut Jemaat Exodus Ratu Ombu. Dan Jemaat Bukit Sion Kasa. Selanjutnya dari kategorial aras klasis. Yang pertama dari Bapak Jemaat. Dari Bapak Klasis. Minta maaf. Kemudian dari Persekutuan Perempuan Persekutuan Perempuan Klasis. Lanjut Persekutuan Pemuda Klasis lagi. Persekutuan Remaja Klasis lagi. Persekutuan Remaja Klasis lagi dan Persekutuan Anak Klasis lagi. Ya, terima kasih. Disilakan duduk Pak Pendeta. Romo, ya? Oh, dari Watu Abu. Watu Abu, silakan Watu Abu. Malai tadi barangkali soada. Mana ini bendara? Siapa? Ya, terima kasih kepada jemaat-jemaat. Disilakan duduk Pak Pendeta. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari Majelis Jemaat dan juga pengurus Persekutuan Kategorial Aras Klasis untuk menerima bingkisan Natal dari Klasis lagi. Dimohon Bapak Pendeta Klasis untuk menyerahkannya.
Selanjutnya untuk panitia pembangunan Klasis Lage. Karena itu diminta panitia pembangunan Klasis Lage yang hadir saat ini untuk berdiri di depan. Mari Pak Dokter dan semua panitia pembangunan yang hadir saat ini. Mohon Bapak Pendeta Klasis yang akan menyerahkan. Dan yang terakhir untuk BPP Klasis. Mohon BPP Klasis yang hadir untuk bisa berdiri di depan. Ya, kalau tidak ada nanti Bapak Pendeta ya, Klasis ya akan menyampaikan bingkisan Natal ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang mengambil tadi bahan dari panitia pembangunan Jemaat Mawar Sarun CP yang belum mengambil, mohon menghubungi panitia pembangunan yang ada di konsistori gereja ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikianlah acara perayaan Natal pelayan Klasis Lage saat ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Tuhan memberkati kita dan kami dari Majelis Klasis Lage menyampaikan selamat menyongsong Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan memberkati dan salam. Kepada hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan juga para tamu undangan,